Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam program Repa Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Pada pagi ini yang menjadi landasan renungan kita terambil dari surat Kolose pasal 4 ayat 4 sampai ke 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hidup dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada saat ini, tema kita adalah pergunakan waktu dengan baik. Nah, berkaitan dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kalau kita telusuri bagaimana latar belakang dari surat Kolose ini, kenapa sampai Paulus menuliskan kepada mereka. Kita tahu dalam kehidupan orang-orang di Kolose, bahkan orang-orang yang telah percaya kepada Kristus itu, kita bisa melihat dalam ayat 2, pasal 2 ayat 16 dan 18 itu, bagaimana terjadi praktek-praktek, bagaimana penyembahan kepada malaikat dikarenakan dalam lingkup mereka, dalam kalangan mereka terjadi bagaimana ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang menyesatkan kehidupan mereka, sehingga iman mereka kepada Kristus itu tergoyahkan. Nah, tema kita tentang bagaimana kesempatan, bagaimana waktu yang kita gunakan. Seringkali orang berkata bahwa waktu itu adalah uang. Waktu atau kesempatan seringkali ada dalam kehidupan kita. Entah itu momen yang sangat terbaik, momen yang sangat berharga yang pernah kita lalui. Kita percaya juga bahwa setiap manusia tidak memiliki keabadian dalam hidupnya. Setiap manusia pasti akan tua. Manusia terus melemah secara fisik. Nah, kalau kita juga kembali ke belakang, bagaimana dalam kitab Kejadian menjelaskan Allah menciptakan langit dan bumi. Kurang lebih dalam 6 hari Tuhan menciptakan, dan dalam Kejadian itu ditulis bagaimana Tuhan memakai waktu mengerjakan dengan membuat segala rancangannya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Apakah setiap harinya, apakah kita mampu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin? Apakah kita terlalu terlena dengan keasikan dunia ini, sehingga kita melupakan, kita melewati masa-masa yang penting dan seharusnya yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana menjadi orang yang dapat menggunakan waktu dengan baik? Yang pertama adalah orang yang mampu hidup penuh hikmat. Dalam ayatnya kelima itu, kehidupan yang kita jalani ini terkadang susah, terkadang berat untuk kita lalui, sehingga setiap waktu kita diingatkan kembali bagaimana tindakan terhadap sesama, bagaimana cara kita beradaptasi dalam masyarakat, dalam sebuah komunitas. Apakah kita mampu berpikir secara jernih, secara baik? Bagaimana sikap kita terhadap yang lain? Tidak usah terlalu jauh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kepada sesama kita sendiri, kepada anak kita,
kepada mertua, kepada menantu kita, kepada ibu kita atau bapak kita sekalipun. Apakah kita mampu tetap mengasihi dia? Apakah kita mampu tetap berkomunikasi dengan baik pada mereka? Yang kedua adalah baik dalam berucap. Dalam ayatnya 6 itu. Hendaklah kata-katamu itu senantiasa penuh kasih, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Dalam hidup ini kita banyak bergaul dengan orang lain, banyak berteman dengan orang lain, dan kita terus berjumpa dengan orang lain setiap harinya yang berbeda karakternya, berbeda wataknya. Bagaimana sikap mereka terhadap kita juga tentu itu sangat berbeda, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Namun dalam waktu yang kita miliki, kesempatan yang ada, kita harus juga menunjukkan jiwa yang penuh kasih, jiwa yang penuh kepekaan, jiwa yang peduli terhadap orang lain. Tidak berkata kasar, tapi mampu menolong sehingga waktu yang kita gunakan tidak terbuang dengan sia-sia. Yang ketiga adalah tekun berdoa kepada Tuhan. Saya mengambil kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam ayat 2 dan 3 sebelumnya, bahwa hidup ini perlu kedekatan kepada Tuhan. Waktu yang ada kita gunakan sebaik-baik mungkin agar lebih erat kepada Tuhan. Jangan sampai keadaan kita menghambat waktu kita untuk Tuhan. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.